Haleluya. Selalu menjagaku. Kau mengenyangkan setiap kami Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hari ini ada berkat yang luar biasa buat setiap kami. Firman-Mu adalah rema dan kekuatan bagi kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tidak seorang pun di antara kami yang pulang dengan hati yang sama. Kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan kesembuhan, pemulihan, dan perubahan yang ajaib. Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang berkata-kata ya Bapa, semuanya yang hamba-Mu sampaikan biar saja berasal dari hikmat Tuhan, berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami. Kami siap mendengar firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Salam. Ya. Boleh saya lihat samping kiri kanannya, aku senang melihatmu di sini gitu ya. Puji Tuhan, saya bersuka cita ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua di tempat ini. Senang boleh ada kesempatan untuk melayani hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Siapa tahu hari ini kita memperingati apa? Iya, Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Pentakosta identik dengan hari pencurahan Roh Kudus ya, karena memang artinya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi orang-orang biasanya 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, mereka berdoa untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Tapi sebenarnya kita tidak perlu lagi untuk menanti pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan buat orang percaya. Yang bagian kita adalah kita buka hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Kita bergantung, kita merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Boleh buka Alkitabnya atau lihat di PowerPoint ya. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul. Sudah siap semuanya ya? 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Slide sebelumnya, slide sebelumnya Bang. Ya, supaya bisa lihat di depan lebih gampang ya. Di atas lagi. Ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kalau saja saya dan saudara, ya khususnya cowok-cowok, terima rohnya Ronald Messi, apa yang terjadi Bang? Pintar bermain bola. Tiba-tiba
Abang yang biasa main musik tiba-tiba pintar main bola. Pasti kita semua kaget-kaget. Benar gak? Karena dia terima roh Ronald Messi dalam dirinya. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Allah sendiri, berarti kita akan bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh Allah. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, apa yang tidak pernah ada dalam hati manusia, Tuhan nyatakan buat orang-orang yang hidupnya menerima kuasa Roh Kudus. Karena itu hari ini adalah hari kesempatan di mana kita benar-benar menyadari kita perlu Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa hidup mengikut Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan tanpa kita menerima kuasa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Untuk menyempurnakan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib sepanjang ia ada di dunia ini disempurnakan oleh Roh Kudusnya. Waktu kita menerima Roh Kudus, apa yang kita terima? Kuasa, the power of the Pentecost itu ada dalam hidup kita. Kita menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa asli di sini apa? Dunamis. Dunamis, apa itu dunamis? Kemampuan, kekuatan yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum ia naik ke surga, ia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Apa amanat itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah Tuhan, amanat Tuhan buat setiap kita. Tetapi yang sering menjadi kendala, bagaimana saya mungkin bisa untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus? Sedangkan saya sendiri masih banyak kurang-kurangnya, masih banyak bolong-bolongnya. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Kapan pekerjaan Tuhan itu dinyatakan? Kapan pekerjaan Tuhan itu menjadi mungkin dalam hidup kita? Saat kita menerima kuasa Roh Kudus. Karena itu sore hari ini kesempatan yang luar biasa buat kita untuk menyadari betapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh kuasa Roh Kudus, murid-murid dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bukan hanya mengasih tahu, tetapi memberitakan, menjadi saksi. Kenapa tidak dikatakan untuk mengasih tahu doang, tapi dikatakan menjadi saksi? Karena waktu Roh Kudus tercurah, kita dimampukan untuk mengalami Injil. Tidak hanya mengetahuinya, tetapi kita dimampukan untuk mengalaminya dan memberitakannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dalam bahasa asli, roh itu pneuma. Pneuma itu artinya apa? Napasnya Allah. Waktu kita menerima Roh Kudus, berarti kita menerima napasnya Allah. Sejak rencangan Allah sejak semula manusia hidup karena napas Allah. Waktu manusia pertama Tuhan ciptakan di Taman Eden, Alkitab katakan Tuhan menghembuskan napasnya kepada tanah yang dibentuknya, lalu jadilah manusia. Waktu kita menerima Roh Kudus, berarti kita punya hidupnya Allah dalam diri kita. Joel life. Waktu kita punya hidupnya Allah dalam hidup kita, kita punya kekekalan. Kita punya kuasa. Nah, karena itu Roh Kudus sering disebut sebagai roh penolong. Yang menolong kita, mengingatkan kita tentang apa yang telah Yesus perbuat. Apa yang Yesus telah kerjakan buat kita. Roh Kudus mengingatkan kita, kamu sudah ditebus. Kamu dibenarkan karena iman. Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ia disebut juga penghibur. Penghiburan yang Roh Kudus berikan apa? Bahwa apapun yang kau kerjakan di dunia ini tidak pernah menjadi sia-sia. Segala sesuatu Tuhan hitung, tidak ada yang terluputkan. Roh Kudus juga mengajar kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus mengajar kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi
Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa artinya penghakiman? Bahwa semua orang pasti akan mati setelah itu dihakimi. Tetapi orang percaya dihakimi bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima upah. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan buat kita. Bahwa Tuhan menyiapkan buat kita tempat yang terbaik di surga. Roh Kudus menolong, mengajar, dan menghibur kita. Nah, di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan di sana, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa yang membebaskan kita dari hukum dosa? Siapa yang membuat kita menang dari dosa? Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu akan memerdekakan kita. Karena itu dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu yang akan membuat kita menang. Itu yang akan membuat kita hidup dalam rencana Tuhan. Itu yang akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula, waktu Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea sampai seluruh ujung bumi. Karena itu jangan pergi, ya, tunggulah, nantikanlah di mana? Di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 13 ayat 1 sampai 3, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus digambarkan seperti angin dan juga seperti api. Apa yang gak bisa diubah oleh api dan angin? Gedung, ya, bisa diporak-porandakan, rumah bisa diporak-porandakan, pohon apalagi, ya kan? Angin puting beliung, bukan angin biasa, ya. Begitu juga dengan api. Apa yang gak bisa diubah oleh api? Besi, batu, tanah, semua bisa diubah oleh api. Itulah gambaran kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang tidak bisa diubahkan. Amin. Kalau Roh Kudus bekerja, kalau Roh Kudus turun, maka sesuatu yang besar terjadi. Ya, kalau angin puting beliung mungkin merusak, ya. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja untuk mengubah seseorang, mengubah kita untuk kebaikan. Karena itu ketika Roh Kudus bekerja, maka pekerjaan-pekerjaan besar pasti terjadi. Mungkin kita berkata, Pak, dia nggak mungkin berubah. Si Anu itu nggak mungkin berubah. Mungkin juga kita bilang, Pak, saya udah nggak mungkin lagi berubah deh. Udah banyak sekali kesalahan saya. Udah berulang kali saya jatuh dalam dosa yang sama. Tapi kalau Roh Kudus turun, maka tidak ada yang mustahil. Kita diubah menjadi baru. Kita dibangkitkan. Kita dipulihkan. Dan dibaharui hari demi hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus? Di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3, semua orang berkumpul di satu tempat. Mereka ngapain di sana? Mereka menanti-nanti. Sekarang kita nggak perlu lagi menanti, tetapi kita perlu untuk merindukan. Kita perlu untuk membuka hati kita agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Agar hidup kita benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Karena kalau Roh Kudus bekerja, maka di sana ada kebaikan demi kebaikan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ya, dikatakan di sana, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membaharui kita, Roh Kuduslah yang menyelamatkan kita, Roh Kuduslah yang membangkitkan kita. Saya nggak mungkin bisa ngubah orang. Semua kita di sini nggak bisa ngubah siapapun. Yang bisa mengubah seseorang adalah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus. Kalau hari ini kita melihat orang-orang yang kita kasihi diubah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Makanya ketika kita menyadari begitu luar biasa peran Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita sungguh-sungguh menyadari, karena Roh Kudus mengingatkan, bukan karena kuatmu, bukan karena hebatmu, bukan karena pengalamanmu, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi apa yang Rohnya alami, kerjakan di dalam hidupmu. Sehingga kita gak akan frustasi. Seringkali kita frustasi ketika orang-orang terdekat kita, kok gitu sih dia, kok gitu sih dia. Kita menjadi frustasi. Saya sudah layani, saya sudah doakan, saya sudah injili, tapi kok enggak percaya-percaya, kok enggak berubah-ubah hidupnya, gitu kan. Kita menjadi capek sendiri. Betul enggak? Atau waktu kita melayani seseorang, kita lupa itu pekerjaan Roh Kudus, kita mulai meninggikan diri. Kita jatuh dalam dosa, penyakit sindrom better than, saya lebih baik dari kamu. Akhirnya kita membanggakan diri, sombong, menghakimi orang lain. Nah, karena itu betapa kita penting menyadari betapa luar biasa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kapan kita bisa menjadi pemenang? Saat ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, pada waktu itu kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita. Hanya saja sering sekali kita mengabaikan Roh Kudus, tidak melibatkan dalam hidup kita. Kita lupa, kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kita lebih mengalami pengalaman kita lebih mengandalkan persiapan-persiapan kita dalam kita melayani Tuhan. Itu yang akhirnya membuat kita capek, letih. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus turun atas kita, dikatakan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Menjadi saksiku. Artinya orang yang mengalami Tuhan, bukan hanya orang yang mengetahui Tuhan. Betapa banyak orang hanya mengetahui Tuhan. Kalau kita hanya mengetahui Tuhan, itu bukan tujuan kita. Itu adalah sarana kita untuk mengalami Tuhan. Kalau hari ini kita dengar khotbah, bukan hanya untuk tahu. Kalau hanya untuk tahu, maka kita gak akan pernah ngalamin perubahan, ngalamin firman dalam hidup kita. Tetapi kita belajar firman, kita dengar firman Tuhan hari ini untuk mengalami Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, untuk mengalami Tuhan. Amin. Ya, waktu kita mengalami Tuhan, waktu kita menerima Tuhan dengan kerinduan kita supaya kita ngalamin Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, di situ Roh Kudus Tuhan bekerja. Waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, di situ kita punya kemurnian iman. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita tetap menjadi saksi Tuhan. Menjadi orang yang apa adanya, menjadi orang yang berintegritas. Makanya dikatakan di sana apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berapa banyak orang yang hanya menjadi saksi Tuhan ketika mereka ada di gereja, betul nggak? Tapi di sini saya yakin semuanya punya hati yang menyembah Tuhan. Amin. Betapa banyak orang di luar sana kalau di gereja rohani, kalau di rumah
rohana. Ya, tapi puji Tuhan, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang menguasai hidup kita, maka kita punya iman yang teruji seperti emas murni. Teruji murni. Murni, asli, ya, original. Semuanya itu dicari oleh dunia ini. Sejak dari awal Tuhan iblis menipu manusia dengan memalsukan Tuhan, memalsukan perintah Tuhan. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang iblis katakan kepada Adam? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Pertanyaannya, mereka sudah menjadi seperti Allah? Belum. Waktu mereka nggak makan buah pohon itu, mereka sudah segambar dan serupa dengan Allah. Seperti itu kan? Padahal Tuhan udah bilang, kamu segambar, serupa dengan aku. Tapi iblis menipu. Kenapa? Karena itulah pekerjaan iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tetapi waktu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kemurnian, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Kita akan menjadi gereja yang sesungguhnya. Kita akan menjadi gereja yang bertahan sampai di akhir zaman. Pekerjaan iblis yang terbesar dari dulu sampai sekarang adalah memanipulasi. Memanipulasi iman orang percaya. Tetapi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Menerima janji. Waktu kita punya kemurnian, ya, Roh Kudus turun, itu adalah jaminan. Artinya ada materainya Tuhan dalam diri kita. Waktu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, itu tandanya Ibu Yeni milik Tuhan. Waktu kita menjadi milik Tuhan, apa dikatakan di dalam Galatia? Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, itu juga yang menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Kita menjadi orang-orang yang bukan mengejar berkat, tetapi dikejar oleh berkat-berkat. Haleluya. Mana saudara pilih? Dikejar berkat atau mengejar berkat? Kalau mengejar berkat, makanya ada lagu ya, jatuh bangun aku mengejarmu, gitu ya. Karena itu jadilah orang yang dikejar berkat. Siapa di antara saudara yang kepingin punya emas murni, logam murni? Pasti semua orang ya. Apalagi mutiara murni gitu ya. Kalau hari ini ada mutiara segempol di sepsi tank, pasti kita lomba-lomba gitu ya, ngambilnya ya. Karena murni, nggak peduli, nanti bisa cuci dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Saya mau sampaikan, kalau kita punya kemurnian, bukan kamu yang mengejar berkat, tapi Tuhan akan mengutus berkat-berkat dalam hidupmu. Kebaikan, kebajikan, semua yang kita perlukan dimanifestasikan. Supply dari Tuhan itu akan tercurah buat setiap kita. Amin. Ini rahasia besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tapi kalau kita nggak menerima Roh Kudus, kita mengabaikan Roh Kudus, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Iman kita akan palsu. Ini adalah struktur iman palsu. Ada 3 hal mengenai struktur iman palsu. Ini penting sekali. Karena inilah yang terjadi, yang iblis kerjakan di gereja-gereja. Sehingga gereja itu nampaknya rohani, tetapi di dalamnya tidak ada kebenaran. 3 hal. Pertama, Tauratisme. Apa itu Tauratisme? Kehidupan dari bahan sendiri. Artinya mengandalkan perbuatan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ketika datang kepada Tuhan. Waktu orang Farisi datang kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku berpuasa, aku memberi perpuluhan, aku rajin beribadah.
Aku rajin melayani. Tapi ada pemungut cukai datang, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku butuh belas kasihan-Mu. Pertanyaannya, siapa yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan? Pemungut cukai. Orang Farisi ini datang dengan perbuatan-perbuatannya. Inilah Tauratisme. Tidak ada kuasa di dalamnya. Tuhan benci dengan Tauratisme. Yang kedua, iman kemakmuran. Apa itu iman kemakmuran? Kehidupan untuk maksud sendiri. Saya melayani Tuhan, saya berbuat baik supaya saya diberkati. Ini iman kemakmuran. Saudara, kita kesini bukan karena kita mau diberkati, meskipun kita senang diberkati. Tapi kita datang ke sini karena kita telah menerima berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah berkat itu sendiri. Dia adalah kelepasan itu sendiri. Dia adalah kemerdekaan itu sendiri yang memulihkan, menyembuhkan, membaharui, membangkitkan hidup kita. Sebab itu waktu Yesus mati di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Semua yang kita perlukan, semua yang kita khawatirkan, semua sudah diselesaikan Tuhan. Yang ketiga, struktur yang ketiga itu humanisme. Humanisme itu apa? Kita hidup dengan cara-cara manusia. Kita mau datang sama Tuhan, tetapi dengan cara kita. Ini gereja siapa? Bukan gerejanya Masni kan? Tapi gereja siapa? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan berarti cara siapa? Cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Waktu Ibu Yeni mau buat donat, Bu, bisa nggak dengan cara buat donat dengan cara buat goreng pisang? Pasti nggak jadi kan? Benar nggak? Nah, karena itu waktu kita hidup dengan cara diri sendiri, tidak ada kuasa di dalamnya. Endingnya pasti berbeda, hasilnya pasti berbeda. Karena itu struktur iman palsu tidak ada kuasanya. Makanya waktu zaman Amos, zaman Hosea, orang memberi persembahan banyak-banyak. Kalau kita mungkin, kalau saya mungkin memberi persembahan ya mungkin sekedar gitu ya. Tapi zaman Hosea, zaman Amos, orang memberi persembahan itu banyak-banyak. Tapi Tuhan bilang bahwa aku muak dengan persembahanmu, aku jijik dengan persembahanmu. Yang aku kehendaki adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam. Waktu kita datang kepada Tuhan, satu hal yang menjadi kekuatan kita, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, itu yang kita andalkan, itu yang kita harapkan, itu yang memberi kita keberanian. Pada waktu itu saudara dan saya punya iman yang sesungguhnya. Sebab itu Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita, hei ibu, hai bapak, kebaikan Tuhan itu sudah dicurahkan atas hidupmu. Hidupmu sudah ditebus Tuhan. Kau tidak layak lagi hidup dalam dosa. Engkau telah dikuduskan oleh Tuhan. Engkau hanya layak hidup dalam rencana Tuhan. Sehingga perubahan kita bukan karena perubahan reward dan punishment, tapi perubahan kita adalah ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Makanya perubahan orang percaya itu bukan karena ancaman, bukan karena ditakut-takutin, apa diiming-imingin, betul ya? Tapi perubahan orang percaya dari dalam. Bukan casingnya doang, tapi dari dalam dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa sih antikris itu? Siapa sih antikris itu? Mungkin orang berkata antikris itu Bill Gates, Pak. Bill Gates, kan dia penguasa komputer. Mungkin banyak orang akan berkata Bill Gates. Atau sekarang mungkin orang berkata Vladimir Putin, Pak. Dia kan berani, Pak, menginvasi Ukraina, gitu kan. Tapi saya mau katakan, antikris itu ya sesungguhnya yang utamanya bukan bicara tentang orangnya, tetapi bicara soal spiritnya. Ketika orang hidup datang kepada Tuhan mengandalkan diri sendiri dengan cara diri sendiri, menjadikan Tuhan sebagai alatnya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itulah roh antikris. Di dalamnya hanya ada kepalsuan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia akan menjadi saksi aspal, ya. Gereja saksi hanya ketika di gereja saja, hanya di Yudea saja, tapi ketika di Samaria nggak bisa, hanya di Yudea saja. Jago kandang istilahnya ya. Nah, ketika kita bergereja, memiliki kehidupan Kristen seperti ini, tidak ada kuasa di dalamnya.
Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kekuatan. Nah, di sini ada bunga imitasi. Pernah nggak bunga ini berakar? Pernah nggak bunga ini bertambah kuat? Pernah nggak bunga ini apalagi berbuah? Nggak mungkin pernah berbuah. Kenapa? Imitasi. Tapi kelihatannya asli, Pak. Dipegang mungkin sepertinya asli. Disentuh kayaknya asli. Kedengarannya asli. Tapi ini palsu. Tidak ada kuasa di dalamnya. Makanya orang Kristen yang hidupnya kok makin hari makin lemah. Nggak ada pertumbuhan. Apalagi buah. Nggak pernah rindu untuk memenangkan jiwa. Hanya puas untuk kepentingan dirinya sendiri. Hanya mengejar berkat-berkat untuk dirinya sendiri. Orang Kristen seperti ini, apakah dia sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau dia jatuh dalam struktur iman yang palsu? Nah, karena itu, karena kalau namanya palsu, mungkin harganya lebih murah ya Bang. Ini nggak perlu kita pupukin ya, nggak perlu disiram. Lebih murah, lebih fleksibel, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Sedangkan Roh Kudus itu sendiri apa artinya? Pneuma. Ada Roh Allah. Kalau ada Roh Allah dalam diri kita, pasti ada pertumbuhan. Kalau nggak ada Roh Allah dalam diri kita, yang ada adalah kepalsuan. Makanya orang Farisi, ahli Taurat, mereka menjadi orang-orang yang menghalangi orang banyak untuk datang kepada Tuhan. Mereka menghakimi. Mereka menjadi orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Kristen yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, mereka akan menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tidak ada kuasa di dalamnya. Hidupnya seperti memakai topeng. Gimana Pak, pernah pakai topeng Pak? Pernah pakai topeng nggak? Pakai masker aja capek ya Pak ya, apalagi pakai topeng. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita pakai topeng, capek. Bener nggak? Waktu ada tamu di rumah kita, aduh capek ya, ada tamu. Kenapa? Kita pakai topeng. Ayo. Padahal nanti kita, kapan ini pulang orangnya gitu. Ayo makan. Padahal aduh makan pula ini besok apa buat makan saya gitu kan. Aduh banyak habis ini. Nah kita pakai topeng sehingga kita capek. Kenapa pelayanan, kenapa kehidupan di dalam Tuhan itu terasa capek? Karena kita hidup dalam kepalsuan. Pernah nggak melayani kok capek, terasa kering, kosong gitu ya? Kenapa? Karena kita sering lupa untuk dipimpin oleh Roh kebenaran itu, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang menjadikan kita orang-orang yang apa adanya, yang menjadikan kita orang-orang yang nothing tulus. Itulah diri kita. Nggak dilihat orang atau dilihat orang di gereja, di jalan, dimanapun, itulah diri kita. Inilah kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada pertumbuhan. Orang-orang percaya yang hidup seperti ini, Tuhan akan duplikat iman kita. Sehingga akan ada masni-masni yang lain yang akan melayani Tuhan. Sehingga akan ada ibu Yeni yang lain yang akan melayani Tuhan. Ada bro-bro yang lain, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain yang melayani Tuhan dalam ketulusan dan kesungguhan. Karena itu Galatia 3 ayat 13. Untuk apa? Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Untuk apa kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Waktu kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berarti apa? Ada pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita menjadi baitnya Allah. Kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Kehadiran Allah dinyatakan lewat kehidupan kita. Lewat gereja ini, lewat keluarga kita, ada kehadiran Allah. Orang-orang bisa merasakan kasih Allah lewat kita. Orang-orang bisa merasakan penerimaan Allah lewat hidup kita. Kalau di luar sana mereka diterima karena ada maunya.
Kita menerima mereka karena Tuhan sudah menerima kita. Kita mau menjadi berkat buat orang lain bukan karena kita menerima berkat dari Dia, tapi karena Tuhan telah memenuhi kita dengan berkat-berkat kehidupan. Kita akan menjadi kaki tangannya Tuhan. Kita akan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang sesungguhnya, seperti yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Waktu jemaat mula-mula menerima pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka dikatakan apa? Sehati dan sejiwa. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada otoritas, kepada pemimpin rohani mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat, rela untuk menjual milik mereka untuk saudara-saudara yang lain. Tapi hari ini saya tidak menyuruh Bapak Ibu ya untuk menjual rumah lalu bagi-bagi ya, nanti terkenal pula saya gitu ya. Iya. Lalu apa yang terjadi? Jumlah mereka ditambahkan. Karena apa? Mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian. Terang itu pasti dicari orang, betul nggak? Murni itu pasti dicari orang. Ketulusan, keikhlasan itu pasti ngedrak di hati orang. Itu yang akan membuat kita menyatakan kehadiran Tuhan. Itu yang akan Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Lewat kita, orang-orang lain akan dipulihkan. Lewat kita bukan terjadi perpecahan, tetapi lewat kita akan terjadi kesatuan. Lewat kita ada damai yang ditebarkan. Lewat kita orang-orang akan merasakan kasih setia Tuhan. Lewat kita akan membangkitkan yang lemah, menguatkan yang berbeban berat. Lewat kita akan lahir orang-orang yang komitmen untuk mengikut Tuhan. Sama seperti Petrus. Sebelum Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, Petrus itu suka arogan. Sukanya dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia orang yang sombong, ya, mengandalkan kekuatannya. Seakan-akan dia yang paling mengasihi Tuhan gitu ya. Tapi sesungguhnya apa? Akhirnya dia babak belur menyangkal Yesus 3 kali. Tapi sesudah pencurahan Roh Kudus, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sekali berkhotbah, berapa orang yang diselamatkan? 5.000 orang. Ya, Tuhan menambahkan. Ya, memang jemaat itu ditambahkan 3.000 ya Bang ya. Tapi akhirnya 5.000 ya, lewat pelayanan Petrus dan jemaat mula-mula menjadi luar biasa. Inilah yang akan terjadi. Waktu Roh Kudus memimpin kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita menjadi orang yang apa adanya, hidup dalam kemurnian. Kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan lewat kita, Tuhan akan menuai banyak jiwa-jiwa. Sebab apa yang murni, apa yang menjadi terang, apa yang menjadi garam, itu dibutuhkan orang. Dan orang-orang akan merasakan perpanjangan tangan Tuhan lewat saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami alami, boleh kami terima. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus-Mu yang memateraikan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang sesungguhnya. Kami menjadi gereja yang sesungguhnya ya Bapa. Lewat kami Tuhan akan banyak orang dipulihkan. Akan banyak orang merasakan penerimaan, kasih, perhatian dan penghargaan Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, firman-Mu bekerja, bertumbuh dalam hidup kami. Haleluya. Amin.